Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang manajemen investasi dan teknologi informasi dan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisis Sistem Informasi Rumah Sakit menggunakan metode Information Economy. Jadi investasi dalam bidang teknologi itu adalah menjadi salah satu aspek penting dalam strategi organisasi atau perusahaan. Jadi organisasi ini harus mampu mengambil keputusan investasi teknologi secara tepat. Ini yang pertama, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Dengan banyaknya peran IT yang dapat mendukung kegiatan perusahaan, diantaranya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis yang memungkinkan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien dalam kegiatan bisnis. Jadi penerapan teknologi informasi ini tidak selalu mendukung bisnis perusahaan dan memberi keuntungan, akan tetapi akan menjadi permasalahan baru dan menambah biaya yang besar bagi perusahaan tersebut. Hal ini terjadi diakibatkan oleh penerapan teknologi informasi yang lebih fokus kepada teknologi tanpa perancangan yang baik yang diselaraskan dengan tujuan strategi bisnis perusahaan. Salah satu contoh yaitu ada pada Rumah Sakit Vita Insani. Rumah sakit ini merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan yang menggunakan teknologi sistem informasi. Untuk menganalisa biaya dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sistem informasi rumah sakit ini, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode Information Economy. Apa sih Information Economy itu? Jadi Information Economy merupakan sekumpulan alat untuk menghitung atau mengukur manfaat dan biaya dari proyek teknologi informasi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Jadi dalam analisis Information Economy ini digunakan analisa dua segi, yaitu pertama yaitu segi bisnis dan segi teknologi, sehingga dapat dibedakan dari justifikasi biaya tradisional yang berangkat dari analisis biaya dan manfaat atau yang disebut dengan cost and benefit analysis. Jadi pengaplikasian cost benefit analysis itu berkaitan erat dengan tiga hal penting yang saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah biaya atau cost domain teknologi. Biaya ini adalah perwujudan atau biaya tetap dan biaya variabel yang diperlakukan untuk membangun sebuah sistem. Yang kedua yaitu ada manfaat atau benefit. Jadi manfaat benefit itu yaitu penurunan biaya atau peningkatan kinerja atau revenue. Yang ketiga yaitu nilai. Pada nilai ini yaitu manfaat yang diperoleh atas pembangunan sistem informasi atau teknologi informasi yang tercermin pada peningkatan kinerja organisasi pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kerangka kerja dari Information Economy. Jadi metode information ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu finansial dan non finansial. Tahap awal penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang berhubungan erat dengan teknologi informasi yang rumah sakit tersebut dipenerapkan. Nah, setelah itu dilaksanakan analisis biaya dan manfaat untuk mendapatkan ROI atas investasi tersebut, karena perhitungan ROI belum merefleksikan nilai dan risiko tertentu. Jadi analisis ini dilakukan untuk intangible benefit investasi teknologi informasi tersebut.
Nah, pada model ini manfaat ditentukan melalui kombinasi dari analisis Enkenroi atau penilaian bidang bisnis dan penilaian bidang teknologi. Pada gambar ini menunjukkan kerangka penilaian investasi dengan menggunakan teknologi information economy, di mana pada akhir penilaian akan didapatkan sebuah skor angka yang menunjukkan nilai ekonomi dari suatu investasi, sistem informasi, dan teknik informasi. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa parameter kerja mengklasifikasikan manfaat sistem informasi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama yaitu tangible benefit. Tangible benefit merupakan manfaat nyata atau yang berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan perusahaan. Tangible benefit contohnya itu seperti kita meningkatkan produktivitas, mengurangi penggunaan kertas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu quasi benefit, jadi manfaat yang berada di ruang abu-abu atau belum ditentukan, atau yang berpengaruh langsung terhadap keuntungan tetapi susah dihitung, atau sebaliknya tidak berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan tetapi bisa dihitung. Contohnya seperti memperbaiki proses perencanaan, perbaikan pengambilan keputusan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu intangible benefit, manfaat tidak nyata atau yang dapat dilihat mempunyai dampak positif bagi perusahaan, akan tetapi tidak secara langsung berpengaruh pada keuntungan, yaitu contohnya seperti kita meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan moral pegawai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembobotan korporasi. Sebelum melakukan pembobotan dari beberapa faktor yang telah dievaluasi, terlebih dahulu kita mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat kesehatan organisasi dan dengan dukungan sistem informasi yang dimiliki. Yang dimaksud dari dukungan sistem informasi adalah seberapa kuat pengaruh sistem informasi dalam menunjang bahkan menentukan arah kegiatan organisasi. Nah, pada gambar ini yaitu di kuadran A merupakan yang mendeskripsikan sebuah organisasi yang kuat dengan tingkat dukungan sistem yang kuat, dan selanjutnya B yaitu strategik, yaitu menggambarkan sebuah organisasi yang kuat dengan dukungan sistem informasi yang kuat juga. Nah, di bagian C yaitu infrastruktur, mengilustrasikan sebuah organisasi yang lemah dengan mendukung sistem informasi yang lemah. Dan yang terakhir adalah peta kuadran D. Nah, di bagian ini yaitu menggambarkan sebuah organisasi menjadi maju karena keempat perbedaan ini, maka masing-masing kuadran pada memiliki nilai relatif korporasi yang berbeda. Nah, untuk pembahasan, Rumah Sakit Vita Insani memiliki dua domain yang menjadi acuan. Domain tersebut yaitu domain bisnis dan domain teknologi. Dalam kerangka kerja IE dapat dilakukan pembobotan terhadap dua acuan tersebut, di mana dari sisi bisnis dihitung manfaat yang tangible atau nyata. Dari sisi teknologi dapat dihitung manfaat menggunakan intangible. Dengan menggunakan pembobotan ini, rumah sakit ini berada pada kuadran A atau investasi, di mana perusahaan memiliki sisi bisnis yang kuat namun masih didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang kurang dan kegiatan yang belum menggunakan teknik informasi secara maksimal. Berikut manfaat yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi rumah sakit Vita Insani melalui pendekatan finansial. Total investasi pengembangan sistem informasi Rumah Sakit Vita Insani adalah 256 juta.
yang terdiri dari 12 modul. Untuk itu biaya pengembangan modul ini terdiri dari biaya pengembangan aplikasi, biaya pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan kebutuhan koneksi jaringan internet. Nah, di bagian biaya berjalan pada tahun pertama 0, pada tahun kedua yaitu 11.400.000. Nah, biaya ini terdiri dari dua komponen, yaitu biaya pemeliharaan sebesar 10.800.000 untuk tahun kedua dan sampai kelima, dan biaya pemeliharaan perangkat keras sebesar 600.000 di tahun kedua sampai tahun kelima. Jadi 10.800.000 ditambah 600.000, totalnya yaitu 11.400.000 dari tahun kedua sampai tahun kelima. Selanjutnya yaitu bagian staf atau operator. Pada bagian ini dapat menghemat biaya cetak kertas rekam, mengurangi biaya jumlah karyawan. Di bagian penata rekening dan kasir, yang menangani tagihan pasien, gaji karyawan yang dapat dikurangi adalah 14 juta per bulan. Jadi satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, 12 bulan itu setiap per bulan dikurangi 14 juta. Jadi 14 juta dikali 12, totalnya 168 juta. Ini dari tahun pertama dan tahun kelima. Selanjutnya bagian office supplies and printing cost, yaitu pada bagian ini dapat menghemat biaya cetak kertas rekam medis, laporan registrasi, kertas tagihan, serta laporan obat pasien yang langsung diupdate di sistem informasi yang diimplementasikan. Penghematan pencetakan laporan dapat mengurangi biaya cetak. Biaya cetak yang dapat dikurangi adalah 107 juta per tahun. Nah, jadi di bagian ini 107 juta itu merupakan biaya cetak yang dikurangi dari laporan-laporan. Jadi hasil dari perhitungan simple ROI didapat hasil sebesar 103,86%, di mana skor dampak ekonominya adalah 1. Nah, dilihat dari hasil pemuputan domain bisnis dan domain teknologi, dari sisi manajemen dan penggunaan sistem, maka didapat hasil seperti di bawah ini. Skor akhir sistem informasi rumah sakit ini sebesar 76,8. Jika disesuaikan maka dapat dilihat bahwa sistem informasi tersebut mendapat predikat sangat baik, yang berarti penerapan teknologi informasi ini dalam bentuk pembangunan sistem informasi rumah sakit ini dinilai sangat bermanfaat bagi rumah sakit Vita Insani. Nah, bagian ini yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode information economy, dapat kita simpulkan yaitu tidak terjadi banyak penghematan biaya setelah implementasi sistem informasi rumah sakit, sehingga hasil perhitungan ROI dapat skor yang kecil. Hal ini bukan berarti investasi tersebut gagal, karena kesuksesan suatu investasi ini tidak hanya diukur dari banyaknya penghematan biaya yang dilakukan dan besar kecilnya skor. Jadi sistem informasi ini berpengaruh besar terhadap laporan yang dihasilkan oleh perusahaan dan kecepatan waktu dalam menghasilkan laporan. Nah, laporan tersebut dapat berguna. berguna bagi manajemen dalam menetapkan rencana strategis perusahaan.
baik rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek. Dengan perencanaan yang tepat, maka perusahaan dapat meraih keuntungan yang maksimal. Dari hasil pembobotan kuesioner domain bisnis dan domain teknologi serta skor dari ROI atau yang dapat dilihat pada tabel, dapat hasil dengan predikat cukup. Jadi hal ini menandakan bahwa investasi terhadap implementasi sistem informasi rumah sakit yang dilakukan oleh perusahaan memiliki nilai risiko yang kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, bila teman-teman ingin mendownload jurnal yang saya review ini, nanti saya kasih link di deskripsi video ini ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.